Lagi cari mobil komersil tapi yang pengen ukurannya lebih besar dari Grand Max, tapi nggak pengen segede Toyota Hiace, apalagi yang sudah bertenaga listrik. Ini dia, Wuling EV Van. Ini dia nih. Jadi emang Wuling baru memperkenalkan yang namanya Wuling EV Van. Jadi dia memang belum dijual teman-teman ya. Nanti rencananya kuartal ketiga tahun ini dia baru akan diluncurkan secara resmi. Jadi Wuling menghadirkan kalau di negara asalnya itu Yangguang EV namanya. Tapi kalau di sini jadi Wuling EV Van ya. Dan pertama kalau teman-teman lihat di bagian samping sebelah kiri, kok pintunya cuma bagian depan doang ya kan? Terus yang belakang gimana naiknya? Tenang. Karena ini masih prototype, dia masih pakai yang format setir kiri. Kelihatan dari mana? Dari wipernya ya. Wipernya arahnya ke sana, jadi memang dia untuk setir kiri. Jadi memang mobilnya belum boleh dibuka karena masih setir kiri kan, masih prototype. Dan ini masih asli dari China-nya. Dan dia dimensi besar 5 meter untuk panjangnya, jadi secara dimensi mungkin lebih besar dari Grand Max, tapi nggak lebih besar dari si Toyota Hiace. Dan dia ada dua varian nantinya, dia ada yang blind van, ada juga yang minibus. Jadi nanti memang arahnya tinggal ke karoserinya dia butuh yang seperti apa. Misalnya mau dipakai untuk travel bisa, untuk bawa barang-barang bisa, atau misalnya jadi apa, mobil cuci mobil gitu ya, cuci mobil keliling, itu bisa juga nih. Tapi pakai yang blind van. Jadi kan muatnya bisa banyak banget. Dan kelebihannya dia adalah fleksibel karena memang untuk pintunya di bagian kanannya itu pintu geser ya. Tapi karena ini buat yang setir kiri, jadi pintu belakangnya itu ada di kanan. Tapi nantinya kalau sudah diproduksi di Indonesia, kalau dia udah setir kanan, harusnya pintu gesernya pindah ke sebelah kiri, ya nggak? Kalau nggak ntar pas buka, ya kan, langsung sambar motor. Nah, sekali lagi secara tampang, ini kan juga sebetulnya kalau dari dimensi mungkin mirip-mirip sama DFSK Glora E ya. Tapi meskipun ini secara dimensi lebih panjang, tapi tampilannya dia nggak yang apa ya, nggak konvensional banget. Tampilan lampunya misalnya sudah pakai proyektor, ya kan. Jadi secara tampilan dia lebih oke lagi. Dan karena memang dia sebuah mobil komersil, jadi emang untuk pelek-peleknya aja dia masih pakai pelek kaleng dan sudah baut 6. Dan kelebihannya lagi untuk pintu belakangnya, itu dia bisa dibuka sampai 270 derajat. Artinya dia bisa dibuka ya, dia bukanya dibagi dua, bukanya bisa sampai ke samping banget sehingga kulkas ya? Kayak kulkas, betul. Nih, kita lihat nih. Nah ya, jadi bisa dibuka sampai ke bagian samping sehingga ya, jadi untuk mengangkut barang itu fleksibel banget. Jadi lebih enak lah secara kita untuk akses masuk ke bagian dalamnya. Karena memang kita belum bisa masuk ke dalam, diintip pun nggak bisa karena emang gelap banget ya. Jadi kita nggak bisa tahu apa yang ada di bagian dalamnya. Dan tadi juga sempat nanya-nanya ke orang Wulingnya, kalau untuk yang minibus nanti ada bangkunya nggak sih di bagian belakang? Jadi memang jawabannya belum fix sampai sana. Jadi dia baru memperkenalkan aja kalau di Indonesia nantinya Wuling juga akan menghadirkan mobil listrik tapi untuk komersil. Nah emang kalau kita ngelihat dari samping dimensinya besar banget ya, panjang banget, dan kita bisa ngelihat ini ada beberapa sedikit info sih sebetulnya. Tapi lumayan lah ya untuk dimensinya, panjangnya di 5 meter ya, lalu untuk lebarnya di 1,8 meter dan tingginya 1,9 meter. Jadi kalau di pintu tol tuh masih muat tuh, masuk yang di 2,1 itu masih muat ya. Jadi lewat MBZ juga masih aman ya kan. Terus untuk wheelbase-nya dia 3 meter, lebih 50 mili. Dan untuk kapasitas kargonya, ini untuk yang blind van ya, kalau misalnya lagi kosong, itu bisa sampai 6,5 meter persegi. Jadi emang secara dimensi untuk kargonya itu besar banget. Oke, jadi selain dimensinya yang memang panjang, untuk kemampuan dari performanya juga ya, dia sudah dilengkapi dengan motor listrik. Jadi motor listriknya itu ditempatkan di dekat gardan ya. Jadi mirip seperti yang ada di Wuling REV, dari motor dikonversi ke gardan. Itu untuk motor listriknya 75 kW, jadi cukup besar. Sementara untuk baterainya itu di 56,2 kWh dan jarak tempuhnya untuk klaimnya itu bisa sampai 400 km berdasarkan CLTC. Jadi mungkin kalau WLTP ya mungkin di sekitar 300-an besar lah ya. Jadi untuk jarak tempuhnya masih oke banget sih kalau untuk ukuran si 300 kiloan sekali ngecas. Dan untuk pengecasannya dia sudah bisa DC charging infonya dari 30% sampai 80%, cukup waktu 30 menit aja. Jadi cepet kan.
Oke, jadi memang untuk pasar komersil khususnya mobil EV di Indonesia itu masih kecil ya. Yang sudah main paling di Glora E, lalu di Mitsubishi ada EV100 ya, itu yang mobilnya mikro juga. Jadi memang untuk yang dimensi ukuran ini belum ada pesaing yang cukup banyak, paling di FSK Glora E. Dan kalau di Glora E itu harganya mulai dari 350 juta untuk yang blind van, sementara untuk yang minibus itu di 399 juta. Memang secara spek sedikit lebih kecil dibandingkan si EV van ini, tapi kalau di sini untuk motor listriknya dia punya power lebih besar, udah gitu juga jarak tempuhnya bisa lebih jauh. Dan kita lihat aja, kira-kira berapa sih harga yang pas untuk mobil ini? Kalau misalnya di atas 400, kayaknya untuk komersil masih berat ya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.